Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Aceh Saifuddin beserta kelompok saya di kelompok 4 ada Arvina Damayanti, Esnur Rahim, dan Junita. Ya, sebelumnya saya aturkan terima kasih dulu kepada dosen yang sudah memberikan tugas kepada kami untuk membahas tentang manajemen dan organisasi. Yang mana menurut saya teori ini ya atau pembahasan ini sangat menarik ya. Gimana tentang manajemen dan organisasi? Kita lihat secara artinya ya bahwa manajemen ya mungkin kita semua belum tahu ya, takutnya belum tahu. Saya mengingatkan aja bahwa apa sih itu manajemen. Manajemen secara arti atau secara harfiah ya, pengertian dari manajemen adalah manajemen berasal dari bahasa Spanyol yang artinya manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Jadi kita garis bawahi bahwa manajemen adalah sebuah seni yang fungsinya untuk melaksanakan dan mengatur suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen merupakan pencapaian tujuan dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencana, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi. Jadi, intinya manajemen merupakan perencanaan pencapaian organisasi untuk mencapai visi dan misi yang akhirnya untuk imbasnya kita pada goal tertentu. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah manajemen? Ya, kita pengen tahu dong, kalau kita misalkan membahas segala sesuatu, pasti kita pengen tahu dulu bagaimana sih sejarahnya ya. Di sini ada sejarah singkat tentang manajemen, di mana pada saat tahun 1776, di mana adanya Adam Smith menerbitkan bukunya yang berjudul The World of Nations, yang menggagas manfaat yang dapatkan memperoleh masyarakat dan organisasi dalam penerapan pembagian kerja di visioner labor ya, sekitar abad 18, revolusi industri di Perancis, di mana peran tenaga mesin telah menggantikan tenaga manusia. Jadi di sini kita lihat bahwa manajemen itu awalnya emang karena tuntutan suatu keadaan yang mengharuskan yang manajemen harus dipelajari. Lanjut. Apa saja sih fungsi manajemen ya? Mungkin kita harus tahu ya. Biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan besar kita harus tahu dong fungsi-fungsi manajemen, itu fungsi-fungsi setiap divisi. Nah, di sini kita lihat fungsi dan proses manajemen. Di sini ada perencanaan, ada organisasi. Jadi fungsi manajemen adalah fungsi merencanakan atau planning, penetapan sasaran dan menetapkan strategi, menyusun rencana untuk memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan untuk mencapai sasaran. Jadi planning itu harus terencana. Jadi supaya nanti lebih efektif dan lebih pas, maka harus adanya manajemen secara perencanaan yang matang. Terus di sini juga ada organisasi atau organizing, yaitu mencakup apa, bagaimana, dan siapa yang harus melakukan kegiatan. Jadi di sini sangat jelas bahwa dalam organizing ini ada beberapa bagian ya, ada beberapa job description yang mana setiap organisasi atau setiap bagian memiliki peran masing-masing untuk mencapai salah satu tujuan. Lanjut Kak. Terus yang selanjutnya ada pergerakan atau actuating.
mengarahkan dan memotivasi, mempengaruhi individu atau tim untuk bekerja sama. Jadi ada salah satu atasan atau manajemen tingkat atas biasanya dia menggerakkan lini bawahnya untuk memotivasi individu atau setiap individu untuk bekerja sama untuk mencapai salah satu tujuan. Dan yang selanjutnya adalah pengawasan atau controlling, yaitu tugasnya menjamin suatu berjalan sesuai mestinya. Jadi nanti kalau misalkan ada salah satu pekerjaan yang tidak sesuai, nanti tugasnya controlling, atau misalkan nanti pendampingan juga, itulah fungsinya controlling. Nah, ini dari beberapa fungsi manajemen. Apa saja jenis manajemen ya? Nah, di sini ada beberapa jenis tentang manajemen ya. Kita lihat isinya. Nah, ada manajemen keuangan, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran. Nah, di sini topik-topik yang ini memang sangat penting dan krusial ya bagi perusahaan, di mana manajemen keuangan harus sangat dilihat secara detail ya. Adalah sebuah proses di dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan yang dimulai dengan mendapatkan dan menggunakannya. Jadi emang proses gimana ya, proses tentang bagaimana kas keluar, bagaimana pendapatan atau income. Jadi tugasnya di sini emang sangat penting sekali manajemen secara keuangan supaya nanti kita bisa memperlihatkan bagaimana profit dan lainnya terkontrol dengan baik, yang pastinya didukung oleh akunting untuk biasanya. Terus selanjutnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga sangat penting bagi perusahaan karena tugasnya seorang, biasanya ada manajemen personalia yang mengurus tentang karyawan dan lain-lain. Nanti tugasnya mereka emang melihat secara sumber daya manusianya. Di sini adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan pertemanan tenaga kerja yang efektif dan efisien. Jadi tugasnya si sumber daya manusia ini emang untuk mengontrol ya, mengontrol setiap individu bekerjanya sesuai job description atau enggak gitu kan. Terus manajemen pemasaran ya. Manajemen pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk bernilai kepada pihak lain dan produsen sampai ke konsumen. Jadi proses manajemen pemasaran ini adalah manajemen tepat sasaran. Jadi kapan emang harus dibikin suatu produk, kapan harus dipasarkan, dan kepada siapa produk itu akan dipasarkan. Jadi harus jelas apa, untuk apa, dan untuk siapa. Selanjutnya, ya, apa itu organisasi? Nah, tadi udah disinggung ya di pas di manajemen sumber daya manusia ya. Jadi di sumber daya manusia pasti sudah tentunya ada pengertian, ada beberapa bagian ya dalam satu kesatuan, yang dimana dalam perusahaan emang sebenarnya dalam dunia organisasi. Nah, di sini ada pengertian organisasi. Organisasi merupakan sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang berada dalam sebuah sistem. Jadi emang sudah sistemnya udah benar ya. Jadi nanti ada bagian-bagiannya. Misalkan nih seorang kepala kantor pasti mengontrol bawahan-bawahannya. Nanti juga di sini katanya kelompok individu. Jadi ada yang individu, ada yang beberapa. Biasanya kalau di kantor besar ada yang divisi kayak gitu. Terstruktur juga gitu kan, dan sistematis. Jadi emang berurutan berdasarkan jabatan yang paling tinggi sampai ke bawah. Terus di sini ada pendapat menurut Bond dan Katz. Organisasi adalah suatu proses bersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Jadi emang tujuan dari organisasi emang untuk mencapai salah satu tujuan. Definisi organisasi mencakup 3 elemen pokok: interaksi manusia, kegiatan yang mengarah kepada tujuan, dan struktur organisasi. Jadi di sini sangat jelas bahwa organisasi tujuannya emang ada
supaya ada interaksi antara ini ya, antara divisi gitu, untuk mencapai salah satu tujuan perusahaan dengan adanya struktur organisasi. Lanjut, Kak. Bagaimana bentuk-bentuk organisasi ya? Kalau untuk organisasi mungkin kita semua udah tahu ya, organisasi itu seperti apa. Ya, ini hanya beberapa contoh aja ya, kita semua sudah tahu, dari sekolah juga udah biasa ya, ada kepala kelas, ada sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Begitupun juga dalam perusahaan, ada ownernya, ada kepala divisinya, ada manajer SDM, ada keuangan, dan lain-lain. Ya, lanjut aja, mungkin ini udah paham semua ya, yang bentuk vertikal, horizontal ya. Yang lanjut, Kak, ini bentuk-bentuknya udah, kita nggak perlu. Ya. Ya, kalau untuk yang tadi yang bentuk-bentuk bagian organisasi mungkin kita sudah tahu ya, sudah tergambarkan. Terus di sini ada apa sebab keberhasilan dan kegagalan organisasinya. Ini sangat menarik sekali ya. Gimana tentang keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Kita lihat ke bawah, bahwa sebab dan keberhasilan kegagalan organisasi. Langkah menuju keberhasilan ya. Yang pertama, kalau kita pengen berhasil ya, memiliki ide dan visi yang jelas. Jadi terus ada kemauan dan keberanian, sudah pasti. Resiko baik waktu maupun ruang, terus mengorganisasikan dan menjalankannya ya. Sudah pasti kalau kita pengen berhasil berarti kita harus punya visi misi, terus ada kemauan dan keberanian mengambil resiko dan waktu, dan memiliki struktur organisasi yang pas dan yang benar gitu ya. Jadi tidak menghambur-hamburkan divisi gitu. Terus penyebab kegagalan, hambatan birokrasi biasanya ya, dalam perusahaan itu biasanya ada masalah birokrasi, biasanya di pemerintahan, gitu. Apakah dia tidak memiliki izin dan lain-lain. Nah, di sini biasanya kendala di birokrasi. Terus ada keuntungan yang tidak mencukupi, ya biasanya labanya emang tidak sebanding dengan keuntungan. Gitu. Terus tidak adanya produk yang baru, yang nggak inovatif, gitu-gitu aja. Jadi emang bakal gagal kalau seperti itu ya. Jadi apalagi untuk di zaman sekarang gitu ya, perlu yang inovatif. Terus tempat usaha dan yang kurang memadai. Jadi tempat usaha juga sama ya. Jadi kalau misalkan untuk usaha misalkan nih mau usaha restoran, berarti jangan di kampung. Biasanya kan tidak ada segmen pasarnya, berarti harus di kota. Ibaratnya kayak gitu. Lanjut, Kak. Ya, itu ada beberapa materi yang sudah kami rangkum bareng-bareng ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, harap maklum juga. Cukup sekian dari saya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan lain-lain, nanti kita dibahas di Google Class ya. Saya bersama teman-teman mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.